Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Karena ini hari Jumat, gue mau ngebahas urban legend. Dan urban legendnya kali ini berasal dari daerah asal gue. Karena gue orang Minang, kalau kalian sebut orang Padang gitu. Gue mau bahas urban legend yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat ya, lebih tepatnya. Urban legend yang pertama ini yang paling sering disebutin sama orang-orang Padang atau orang-orang Minang sih. Ini tentang orang Bunian. Orang Bunian adalah makhluk kriptid dari Sumatera Barat yang sering digambarkan sebagai makhluk yang mirip dengan manusia atau humanoid. Asal-usul legenda orang Bunian berasal dari cerita rakyat Minangkabau yang mengatakan bahwa makhluk ini hidup di dalam hutan yang tidak dijamah oleh manusia. Secara fisik, orang Bunian digambarkan mirip dengan manusia, namun dengan beberapa perbedaan yang mencolok. Mereka dikatakan memiliki kecantikan dan ketampanan luar biasa, dengan kulit yang sangat halus dan bercahaya. Orang Bunian seringkali terlihat memakai pakaian tradisional Minangkabau dan memiliki kemampuan menghilang dengan sangat cepat dari pandangan manusia. Mereka juga dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan dapat berinteraksi dengan manusia melalui mimpi atau dalam keadaan tertentu. Penampakan orang Bunian sering dilaporkan terjadi di hutan-hutan dan daerah pegunungan di Sumatera Barat, terutama di sekitar Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Laporan mengenai keberadaan mereka telah ada sejak zaman dahulu kala, dengan banyaknya cerita yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Beberapa laporan penampakan terbaru muncul pada awal abad ke-21. Di mana penduduk lokal mengaku bertemu dengan orang Bunian dalam keadaan tertentu seperti saat tersesat di dalam hutan. Ya, kalau kita pikir si orang Bunian ini mungkin salah satu makhluk halus ya, bukan kriptid, tapi atau mungkin memang manusia dengan tingkat supranatural yang tertentu gitu, sehingga dia punya kekuatan-kekuatan metafisik yang nggak kita punya, tapi kita nggak tahu ya. Cuman banyak cerita kalau orang tua itu bilang jangan ke situ ada orang Bunian nanti diculik gitu. Entah orang Bunian ini baik atau jahat kita nggak tahu. Cuman dari penampakan atau perawakan yang diceritain tadi mungkin dia terlihat sebagai makhluk baik gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke urban legend selanjutnya, yaitu Ulalapia. Ulalapia adalah makhluk kriptid yang dipercaya sebagai ular dengan bentuk yang lebar yang menghuni rawa-rawa dan sungai-sungai di Sumatera Barat. Legenda ini berasal dari cerita masyarakat setempat yang mengklaim adanya ular berbentuk pipih yang sangat lebar dan bisa menggulung manusia atau hewan besar dalam sekali gulungan dan memasukkannya ke dalam air. Nama Lapia sendiri dalam bahasa Minangkabau berarti tikar, yang mengacu pada bentuk ular ini yang lebar dan besar seperti tikar yang sedang mengambang di air. Secara fisik, Ulalapia digambarkan memiliki panjang tubuh yang mencapai puluhan meter, namun memiliki tubuh yang pipih lebar berbentuk persegi. Kulitnya bersisik tebal, berwarna gelap, biasanya hitam atau coklat tua untuk menyamarkan warnanya dengan air sungai, dan kepala Ulalapia sangat lebar dengan mata yang merah menyala. Ular ini dikatakan memiliki kemampuan kamuflase atau bersembunyi di dalam air dan rawa yang menjadikannya sulit ditemukan dan sangat berbahaya. Penampakan Ulalapia dilaporkan terjadi di berbagai rawa dan sungai di Sumatera Barat, terutama di sekitar Sungai Batanghari dan daerah rawa-rawa di sekitar Danau Maninjau. Meski banyak yang meragukan keberadaan Ulalapia, cerita tentang makhluk ini masih hidup di kalangan masyarakat lokal dan seringkali ini menjadi topik pembicaraan yang menarik. Gue inget banget ya, kampung gue itu kan deket banget sama sungai gitu, dan memang dilewati sungai. Banyak orang-orang tua itu yang bilang jangan berenang di daerah lubuk-lubuk atau daerah yang dalam gitulah, karena di situ ada Ulalapianya, nanti digulung, ditenggelamin. Dan banyak orang yang meninggal tenggelam dikatakan atau dikait-kaitkan dengan keberadaan hewan kriptid ini gitu. Serem juga sih. Selanjutnya, dan ini kayaknya pernah gue lihat dah, yaitu hantu suluah. Hantu suluah adalah makhluk supranatural yang dikenal dalam cerita rakyat Sumatera Barat sebagai hantu yang menakutkan dan sering muncul di tengah malam dengan membawa obor atau suluah. Asal-usul legenda hantu suluah berasal dari cerita rakyat Minangkabau yang menyebutkan bahwa makhluk ini adalah roh jahat yang menggentayangan dan mencari mangsa di malam hari.
Hantu Suluah sering dikaitkan dengan tempat-tempat angker dan pemakaman. Secara fisik, hantu Suluah digambarkan sebagai sosok tinggi dan kurus dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Ia sering terlihat membawa lentera atau obor yang menyala yang digunakan untuk menarik perhatian korbannya. Pakaian hantu Suluah biasanya berupa kain putih panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa ia memiliki suara mengerikan yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Penampakan hantu Suluah sering dilaporkan terjadi di desa-desa terpencil dan tempat-tempat angker di Sumatera Barat, terutama di sekitar pemakaman tua dan rumah-rumah kosong. Meskipun banyak yang menganggap hantu Suluah sebagai mitos, ketakutan terhadap makhluk ini masih sangat kuat di beberapa kalangan masyarakat lokal. Gua kayaknya pernah lihat nih makhluk ini di tahun 2009-an gitu lah. Jadi di atas bukit gitu ada kayak obor jalan ke bawah dan memang nggak ada orang. Dan kata orang itu hantu Suluah. Apakah benar? Selanjutnya kita bakal bahas Siampa. Siampa adalah makhluk kriptid dari Sumatera Barat yang sering digambarkan sebagai roh penjaga hutan yang misterius. Asal-usul Siampa berasal dari cerita masyarakat Minangkabau yang percaya bahwa makhluk ini adalah penunggu hutan yang memiliki kekuatan gaib. Siampa dianggap sebagai makhluk yang baik hati namun juga sangat protektif terhadap hutan dan segala isinya. Secara fisik, Siampa digambarkan sebagai sosok manusia berukuran besar dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya. Bola mata Siampa besar dengan warna merah menyala. Siampa seringkali terlihat mengenakan pakaian dari daun dan ranting yang membuatnya hampir tidak terlihat di antara pepohonan. Mereka juga dikatakan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan dan tumbuhan di hutan. Penampakan Siampa dilaporkan terjadi di hutan-hutan lebat Sumatera Barat, terutama di sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Penduduk lokal seringkali menganggap Siampa sebagai penjaga hutan yang harus dihormati dan banyak cerita yang menyebutkan bahwa Siampa akan membantu atau melindungi mereka yang menghormati alam. Ya, Siampa ini mungkin salah satu Bigfoot baik ya. Karena dilaporkan memang sering membantu orang-orang yang tersesat di hutan gitu, cerita-ceritanya dari orang-orang zaman dulu gitu, dari nenek-nenek kita yang pernah ceritain ke kita. Dan kita sering dinasihati kalau dalam kebun, dalam semak-semak jangan berbuat tidak senonoh karena nanti bakal disamperin Siampa gitu. Waktu itu gue nggak tahu Siampa itu apa gitu, ternyata ya Bigfoot. Oke, yang terakhir yaitu anak ronte atau binti-binti. Anak ronte atau yang juga dikenal sebagai binti-binti adalah makhluk kriptid bertubuh kecil yang konon menghuni hutan-hutan di Sumatera Barat. Asal-usul legenda ini berasal dari cerita masyarakat setempat yang menyebut bahwa anak ronte adalah makhluk kecil yang sangat licik dan suka mengganggu manusia. Nama binti-binti mengacu pada suara khas yang mereka buat, yang terdengar seperti suara anak kecil yang sedang tertawa atau menangis. Secara fisik, anak ronte digambarkan memiliki tubuh kecil dengan tinggi sekitar 50-60 cm. Mereka memiliki kulit yang pucat dan rambut yang kusut serta panjang. Mata mereka besar dan bersinar di kegelapan. Anak ronte dikenal sangat gesit dan sulit ditangkap. Mereka juga dikatakan memiliki kemampuan untuk menghilang dan muncul kembali di tempat lain dengan sangat cepat. Penampakan anak ronte dilaporkan terjadi di berbagai hutan di Sumatera Barat, terutama di sekitar Gunung Marapi dan Danau Maninjau. Penduduk lokal mengaku melihat atau mendengar suara anak ronte di malam hari. Meskipun banyak yang menganggap cerita ini sebagai mitos, kehadiran anak ronte tetap menjadi bagian penting dari cerita rakyat dan budaya lokal. Oke, itu tadi urban legend dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau gitu. Dan buat kalian yang mungkin masih ada urban legend lainnya dari Minangkabau yang nggak gua sebutin tadi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan oke, sampai di sini dulu Nerd Indut kali ini ya. Untuk Jumat besok kalian mau request urban legend apa lagi? Silakan tulis kolom komentar. Tapi jangan pada buru-buru minta dibikinin karena gue juga sibuk. Sampai jumpa lagi, semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.